الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عند نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati dan yang saya cintai Syekh wa Syekhuna Al-Muqarrab Al-Muhtaram Abuya Ki Haji Yunus Mansur Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Uthman bin Yahya Al-Habib Aqil Al-Habsyi Al-Ustaz Muhammad Sadiqin Al-Ustaz Abdul Karim, terkhusus kepada sahibul majlis Akhina al-Mahbub Al-Ustaz Wildan beserta keluarga besar dan jamaah yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari nggak diundang. Memang saya mau datang karena saya banyak melihat guru-guru kita, Ustaz Abdul Karim, Ustaz Wildan, Ustaz Muhammad Sadiqin dan para asatidz yang lainnya berkali-kali menghadiri acara-acara majlis dakwah Al-Azim di Bogor, di Cikarang, di Sukabumi. Dalam hati saya ada rasa malu. Mereka datang dari tempat jauh dalam kondisi hujan, kadang-kadang mereka datang tanpa kapok. Akhirnya satu saat beberapa malam yang lalu saya melihat ada kata-kata undangan bahwa di tempat ini akan diadakan halal bihalal. Lalu saya berkata kepada Ustaz dan Ustaz, insya Allah kalau saya tidak berhalangan, kalau saya tidak ada sesuatu yang menyebabkan saya tidak datang, dengan izin Allah dan kalau diizinkan oleh Ustaz, saya akan hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu kedatangan saya kemari tidak ada niat apa-apa, hanya dua. Pertama niat silaturahim, kedua niat dakwah. Mudah-mudahan semua niat ini menjadi kebaikan buat kita. Saudara-saudara hadirin, beberapa hari yang lalu kita mengikuti sebuah hari raya bagi umat Islam yang disebut Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita ditatar oleh Allah, kita dididik oleh Allah dalam madrasah Ramadan, dalam sekolahan Ramadan. Di situ alhamdulillah yang biasa ngomongin orang berhenti, yang biasa bohong berhenti, yang biasa marah-marahan berhenti. Kenapa? Karena takut puasanya batal atau kurang pahalanya. Yang biasa nggak pernah sholat subuh, alhamdulillah banyak masjid musola yang penuh dengan jamaah. Yang nggak biasa sholat tahajud sambil menunggu masakan di dapur, sambil ikut sholat tahajud. Maknanya Ramadan ini merupakan madrasah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau Rasulullah mengatakan Syahrul Ramadan kataballahu alaikum siyamahu wa sanatu alaikum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Bulan puasa, bulan yang diwajibkan oleh Allah untuk kamu sekalian berpuasa di siang hari. Bulan puasa, bulan yang aku sunnahkan untuk kalian beribadah di malam hari, dari mulai sholat tarawih sampai bangun tengah malam, sampai tadarus Quran, sampai menjelang sahur. Barang siapa yang melakukan puasa di siang hari karena Allah, ibadah di malam hari karena Allah, tidak ada tujuan lain kecuali Allah, Nabi mengatakan orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibu. Maka oleh karena itu tanggal 1 Syawal diberi nama Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena setiap manusia yang keluar dari perut ibu dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir, setiap bayi yang lahir
suci, tidak dibebani dosa dan maksiat oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena itulah, supaya kita tahu makna daripada Idul Fitri. Idul Fitri bukan perayaan hari raya seperti hari raya orang lain, pesta makanan enak, berlomba-lomba beli baju yang bagus dan baru, biar utang-utang sama rentenir gak apa-apa, yang penting saingan baju baru. Bukan itu. Idul Fitri mengembalikan kita kepada kesucian, karena 1 bulan kita sudah dibersihkan oleh Allah lewat puasa dan ibadah di tengah malam. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi mengatakan innallaha ja'ala al-'id liyatadzakkara an-nasal fitrah. Sesungguhnya Allah menjadikan hari raya Idul Fitri untuk mengingatkan seseorang kepada masa sucinya. Ketika lahir dalam keadaan bersih, Idul Fitri mudah-mudahan bisa membawa kita bersih dosa kita, bersih kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada hamba Allah. Untuk apa kita harus bersih? Karena orang yang disebut husnul khatimah adalah orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang selamat di dalam barzakh, orang yang sudah tidak punya dosa, orang yang mendapat kenikmatan di saat orang lain menjemur di atas matahari. Ada riwayat yang mengatakan itu matahari sudah nempel dengan kulit kepala, tapi orang tersebut mendapat anugerah naungan dan mendapat seteguk air telaga sorga yang Allah ciptakan khusus untuk Rasulullah, diberikan kepada orang yang sudah dibersihkan dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Camkan hai manusia, dengarkan hai manusia, perhatikan hai manusia, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah orang yang memiliki keimanan di atas orang yang beriman, memiliki ketakwaan kepada Allah di atas orang-orang yang bertakwa. Mereka takut kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah, mereka patuh kepada hukum Allah, mereka mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Pantas mereka dimuliakan oleh Allah. Berapa ratus tahun Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, berapa ratus tahun Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, berapa ratus tahun Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, berapa ratus tahun Qutbul Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani meninggalkan kita, tapi namanya di mana saja, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, masih dibicarakan, masih disebut-sebut, masih dibacakan doa. Apa sebab? Mereka di hadapan Allah orang yang mulia dan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Makanya saudara-saudara hadirin, hidup ini kalau kepengen gak susah gampang. Hidup ini kalau kepengen gak punya rasa takut atau bimbang gampang. Satu, beriman dan bertakwa kepada Allah. Gak ada ceritanya wali takut gak makan, gak ada ceritanya wali takut dengan musuh, gak ada ceritanya wali takut miskin. Kita lihat Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Sahibur Ratib, hampir sama manaqibnya, hampir sama biografinya dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. 13 tahun tetangganya menggunjing, 13 tahun tetangganya siang dan malam mencaci maki, tapi beliau berdua pada jaraknya 700 tahun lebih dulu Syekh Abdul Qadir Jilani baru Habib Abdullah Idrus, tapi dua-duanya ini berjalan sama. Apa perjalanannya? Di antaranya setiap malam dia membagikan sembako. Sembakonya bukan sembako yang seperti kita terima, yang isinya cuma supermie, isinya cuma gula kopi, tapi sembako beliau lebih hebat. Ada beras gandum, ada mentega, minyak samin, ada korma, ada madu, ada uang beberapa dirham, yang mana kalau dimakan itu bisa 1 minggu dimakan oleh orang yang menerima untuk sekeluarganya. Tapi beliau memberi sedekah di tengah malam, tidak ada satu tetangganya yang tahu, saudara-saudara. 13 tahun kemudian Habib Abdullah Idrus dan Syekh Abdul Qadir Jilani meninggal dunia, tetangganya baru tahu, ya Allah, setelah Habib Abdullah Idrus dan Syekh Abdul Qadir Jilani meninggal, saya tidak pernah mendapatkan daripada sembako yang bisa dimakan oleh keluarga saya. Suami saya tidak akan mampu membeli sembako yang diberikan oleh beliau. 13
aku sering caci maki, aku sering hina. Ternyata 13 tahun aku makan dari pemberian beliau. Inilah para wali saudara-saudara. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Apa kata sahabat? Su'ilan Nabi SAW an khairin nas, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik di sisi Allah? Bukan terbaik di hadapan manusia biasa, bukan terbaik di hadapan presiden, bukan terbaik di hadapan orang kaya, tapi terbaik menurut Allah. Kalau sudah terbaik menurut Allah, ini pangkat paling tinggi, pangkat dunia gak laku. Apa jawab Rasulullah? Atqahum billah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sekarang kita bertanya, saya mau bertanya, siapa di antara kita bertakwa? Banyak orang mengeluarkan ayat, banyak orang menyampaikan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang mulia. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah? Berani nggak kita mengatakan, ana paling bertakwa, ana atqwa, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah? Orang yang paling bertakwa tidak akan pernah merasa dirinya bertakwa. Kenapa? Dia harus mencari bagaimana supaya Allah ridho kepada kita. Saudara-saudara hadirin, hidup ini, pangkat ini yang paling tinggi adalah ridhonya Allah. Saya pernah ceritakan di hadapan jamaah saya, ada seorang wali abdal, 2 orang wali abdal. Beliau bertamu ke rumah Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Bakar Idrus. Sedangkan Habib Abdullah Idrus dengan Syekh Abdul Qadir Jalani jaraknya 700 tahun, lebih dulu Syekh Abdul Qadir Jalani. Wali abdal ini ketika bertamu, ketika Habib Abdullah Idrus masuk ke dalam untuk menyiapkan jamuan untuk tamu, beliau bertanya, "Hei, ini Habib Abdullah Idrus sama Syekh Abdul Qadir Jalani, makomnya, pangkatnya, kedudukannya tinggi mana?" Subhanallah, sehingga Syekh Abdul Qadir Jalani datang di hadapan sambil berkata, "Ana darruha wa bahu." Aku ini darahnya, beliau adalah lautannya. Setelah itu menghilang. Keluar Habib Abdullah Idrus membawa nampan yang berisi minuman dan makanan untuk tamunya sambil tersenyum. Sudah dijawab, aku tidak mencari kedudukan, aku tidak mencari pangkat walaupun di hadapan Allah. Aku tidak mencari magom walaupun di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Yang aku cari ridhonya Allah, ridhonya Allah. Ibu-ibu, Allah kalau sudah ridho sama kita, sedikit amal kita bisa jadi wali, sedikit amal kita bisa masuk surga. Dulu ada seorang pelacur, maaf, ini pelacur terkenal di kampungnya sebagai pelacur terkenal dan menjadi langganan orang-orang besar. Tiap malam keluar dari rumahnya, pulang pagi, berangkat pulang terus begitu. Satu waktu ini pelacur pulang menjual diri, menjajahkan diri. Tengah malam haus, dilihat gak ada warung, gak ada orang jual minuman. Dia temukan sumur yang cukup tua. Itu sumur dalamnya kurang lebih 50 meter. Gak ada ember, gak ada tali buat mencari sumur. Ini pelacur kalau sudah gak kuat, dia jalan di pinggiran pohon korma, ada tangkai-tangkai yang sudah putus, disambung, dibuka, dia punya selop, dia punya sepatu, kemudian dia tengkurap dengan susah payah untuk mengambil air lewat sepatu. Begitu dapat cuma sedikit, pas mau diminum dia lihat sebelah kanan ada anjing yang haus. Lidahnya sudah menjulur, sudah mengeluarkan liur, menandakan ini anjing sudah sangat haus. Ini pelacur berkata, ini kalau saya minum, anjing siapa yang akan memberikan air? Siapa yang akan memberikan minum kepada anjing? Pastinya anjing akan mati kehausan. Diberikan kepada seekor anjing. Lalu dia buka sepatunya sebelah kiri, dia tengkur, dia ambil air susah payah, dia dapat sedikit, kemudian dia minum. Setelah itu dia pulang, nggak pakai mandi, nggak pakai sholat subuh. Begitu tidur, Allah berikan mimpi orang-orang yang sedang diadab di neraka jahanam. Siapa yang diadab? Orang yang sudah berzina. Kaget ini pelacur, bangun dalam keadaan berkeringat, menangis gemetar,
melihat dahsyatnya orang diadab di dalam neraka bagi seorang yang suka berzina. Lalu di pelacur berkata, ya Allah, aku bersumpah, dari mulai aku melek mata sampai aku menutup mata nanti, saya akan bertobat dan saya akan tebus semua kesalahanku dengan amal ibadah yang akan aku lakukan. Subhanallah, tidak lama kemudian pelacur ini meninggal dunia. Ketika diumumkan tidak ada seorang ulama, guru, ustadz yang muda, dianggapnya ahli neraka, nggak perlu, biarin saja. Subhanallah, ada tetangganya yang baik. Satu tetangga ini sekeluarga yang mengurus pelacur itu, dimandikan, dikafankan, dikusolatkan, dikubur. Begitu selesai dikubur, subhanallah, malam pertama pelacur di dalam kubur, diimpikan masyarakatnya bahwa di pelacur ada di surga. Ulamanya, kiainya, habibnya, ustadz, semua diimpi bahwa pelacurnya ada di surga. Lalu ulama berkata, hai pelacur, engkau seorang pelacur yang diteriakin ahli neraka oleh masyarakat, kenapa kau ada di surga? Aku masuk surga dapat ridhonya Allah, karena aku memberi minum kepada seekor anjing yang haus. Bagaimana yang ngasih minum buat orang yang baca mati? Bagaimana kalau ngasih jamuan kepada orang yang habis baca maulid? Bagaimana orang yang memberi jamuan seminggu sekali kepada orang-orang yang habis ngaji? Lebih daripada pelacur memberikan minum kepada seekor anjing, pasti kita mendapat ridho double di atas mereka. Maka oleh karena itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali waktu ditanya, apa sih yang disebut orang yang bertakwa? Cirinya apa? Apa kata Sayyidina Ali? Al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa di mana saja, baik di rumah maupun di luar, apapun status dan kedudukannya, apapun jabatannya, kaya atau miskin, tetap dia takut kepada Allah. Dan dia yakin setiap gerakan hati dan ucapannya disaksikan oleh Allah dan dinilai oleh Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah bukan cuma di majelis taklim saja, bukan cuma di masjid saja, di mana saja kita takut kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga, Allah yang menerima dan menolak amal ibadah kita, Allah yang menilai amal perbuatan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang memberi kesembuhan kepada kita, dan Allah yang memberikan keamanan kepada kita. Selain Allah tidak ada yang begitu. Maka oleh karena itu dituntut kita oleh Rasulullah untuk ikhlas, dituntut oleh para ulama salaf untuk ikhlas. Jangan riya, jangan ujub, jangan amal ibadah untuk seseorang, jangan amal ibadah untuk duniawi, tapi untuk Allah. Sebab sesuatu kalau sudah sepenuhnya ditujukan kepada Allah, apa yang kita inginkan baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Kemudian sahabat kembali bertanya, apa lagi ya Rasulullah ciri-ciri orang-orang yang baik menurut Allah? Dijawab oleh Rasulullah, wa ausilhum birahmah, selalu menghubungkan tali silaturahim, baik kepada keluarga, baik kepada saudara, baik kepada saudara seagama. Saudara-saudara hadirin, di Indonesia ini disebut negara yang mayoritas umat Islam. Dibandingkan negara-negara yang lain, Indonesia lebih banyak. Tapi kenapa umat Islam Indonesia dari zaman Belanda sampai zaman Jokowi gak pernah sempurna, gak pernah rapi? Kenapa? Karena kita dengan kita masih muda di adu domba. Betul? Van der Plas dan Strokenbronya, ini Belanda Yahudi. Dia masuk ke Indonesia buat mengacak-acak kekuatan umat Islam. Yang ayat yang tadi disampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dua-duanya diacak-acak. Dua orang ini belajar di Arab Saudi, di Mekah. Hafal Quran, hafal hadis. Maaf, pada waktu itu banyak kiai-kiai, ulama-ulama sepuh menyangka dua orang ini seorang habib. Akhirnya dibongkar
oleh Al-Imam Al-Arif bin Al-Kutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mumbor ketika terjadi pertemuan ulama di Jawa Timur, ketika banyak kiai mencium tangan dua orang di Van der Plas dan Stok Groja, Habib Muhammad berkata, hei kiai, hei ulama, jangan dicium, dia orang kafir, dia Habib, buka gamisnya. Begitu buka gamisnya masih belum disunat. Di situ ketahuan apa rencana dan apa maksud jelek daripada Van der Plas dan Stok Groja. Satu, kalau mau ngancurin umat Islam Indonesia, jangan pakai bom. Umat Islam kalau dilawan pakai senjata, biar senjatanya golok dilawan. Betul? Belanda 350 tahun hancur mampus cuma dilawan dengan batu runcing dan peluru. Tapi apa yang menyebabkan umat Islam hancur? Kata Van der Plas, satu, bikin partai Islam yang banyak. Supaya kiai, ustaz, ajiman, habib nggak konsentrasi lagi kepada madrasah, nggak konsentrasi lagi kepada dakwah, yang dipikirkan partai. Kalau mau memenangkan partai, Islam dijual. Nanti kalau partai menang, aku akan bangkitkan syariat Islam. Kalau partai menang, nanti akan aku persatukan umat Islam. Sekarang bisa dibuktikan. Partai Persatuan Pembangunan gambarnya Ka'bah berantem dulu. Betul. Sampai orang bilang kayak buah semangka, kulitnya hijau, dalamnya merah, nyata. Betul. Apalagi cari partai manapun yang kalau menang buat umat Islam, tidak ada. Partai ini menang untuk partai sendiri. Partai ini menang untuk partai. Ini dari zaman Bung Karno. 40 partai, berapa banyak partai Islam begitu menang untuk dirinya, bukan untuk umat. Yang kedua, kata Van der Plas, bangkitkan ajaran-ajaran baru, aliran-aliran baru. Ada aliran hakikat yang kalau sholat, tidak sholat, lapor sama gurunya. Guru, saya mau berangkat ke Sumber. Mungkin saya 5 hari guru, saya nggak sholat. Kata gurunya, ya udah, kalau satu waktu 100.000, 5 waktu 500.000, kali 5 2,5 juta. Kata guru, bebas kasih sholat. Mau zakat, mau sedekah, tidak bakal diterima oleh Allah kalau tidak diserahkan kepada gurunya. Yang lucu apa? Kalau mau tobat harus tobat sama guru. Guru, saya mau tobat. Gurunya nanya, dosanya apa? Semalam saya habis zina, semalam saya habis judi, semalam saya habis mencuri. Terus gurunya ngomong, hebat banget, dosa terlalu besar. Ini tidak bisa hancur kalau tidak dihancurkan dengan uang 6 juta. Pengikutnya itu bukan orang bodoh. Ada insinyur, ada sarjana ekonomi. Belum lama ini ada perempuan gila ngaku nabi, ya, orang gila ngaku nabi. Mereka sarjana semua, alhamdulillah, gak ada santri yang ikut. Ternyata santri lebih pintar daripada sarjana. Betul? Ngaku malaikat Jibril. Kapan malaikat Jibril naksir satu orang? Saya gak bakal sebut sama yang mati soalnya. Kalau malaikat Jibril dikasih nafsu, pasti naksir sama yang cakep-cakep, yang soleh. Betul gak? Udah mukanya kayak tua, kagak ada cakap-cakap bisa. Kerjaannya nyiumin anjing, ngaku mereka dipiara di Indonesia. Betul. Apalagi ajaran sekarang ada macam-macam ajaran-ajaran. Terlebih-lebih ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hati-hati, kita mau dibikin seperti Syria. Semua aliran di luar Ahlus Sunnah udah masuk, udah ditampung. Ayo silakan. Liberal masuk, ya, Syiah masuk, Wahabi masuk. Nanti dibentur-bentur. Kita yang baca tahlil nanti jadi korban. Kita yang baca maulid jadi korban. Makanya terus terang kita sudah nggak punya apa-apa ibu-ibu. Kita nggak punya partai yang mendukung kita. Ayo partai mana yang kita colok, yang kita pilih sekarang bantuin kita. Habib Muhammad Rizik lebih capek dari saya, lebih capek dari antum, lebih banyak pengorbanannya. Tidak ada satu pejabat yang bela beliau. Apalagi model-model kayak saya.
Model-model kayak ibu-ibu bapak, kita hanya tinggal satu, doa. Makanya saya katakan kepada Ustaz Muhammad Shadiqin, Ustaz Abdul Karim, ya Ustaz Wildan, kita sekarang bikin gerakan istighotsah tiap hari. Istighotsah bela NKRI. Kita nggak bisa apa-apa, demo disebut radikal, ngeritik disebut radikal, asal masang foto Habib Rizik disebut radikal. Cukup dengan doa. Cukup dengan doa. Saya sudah berikan bukunya, susunan kitabnya. Pertama diawali dengan surat Yasin, kedua yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan ratib, kemudian yang ketiga membaca Hizib Bukhari, Hizib Imam Muhammad bin Ismail Bukhari. Ternyata Hizib Bukhari itu adalah amalan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon ketika menghadapi Belanda. Nah ini tolong nanti kepada ustaz-ustaz yang sudah menerima kita, tolong dicetak kembali karena saya cetaknya nggak banyak, ya. Boleh difotokopi, boleh cetak, silakan. Adakan kita mengadakan istighotsah keliling, ya. Nggak usah gede-gedean, 10-20 orang, suku-suku ratusan pindah. Sekarang di RT ini besok di RT terus kalian tiap malam, ya. Demi negara kita, ya Allah. Siapa yang bermaksud jihad kepada umat Islam, siapa yang bermaksud jihad kepada NKRI, berikan taufik dan hidayah, atau mau hancurkan ya Allah, atau mau binasakan ya Allah. Sehebat apa penguasa tidak akan bisa melawan kekuasaan Allah. Fir'aun lebih hebat daripada pemerintah sekarang, mati terendam di laut. Padahal Fir'aun itu paling kaya, paling kaya. Orang kaya di Indonesia paling punya gelang emas, punya kalung emas, punya anting-anting emas. Fir'aun tempat beraknya, klosetnya terbuat dari emas, ikatan jenggotnya terbuat dari emas, tempat tidurnya, makannya, garpunya, semua dari emas. Dan Fir'aun kaya tidak pernah sakit. Orang kaya di negeri kita penyakitan, betul nggak? Coba kita lihat di rumah sakit yang diinfus, yang disuntik, yang sedang mangap-mangap, banyak kan orang kaya. Orang miskin nggak ada yang sakit seperti itu. Paling kita rampok, betul nggak? Paling tabir, paling mulas. Kalau penyakitnya orang kaya macam-macam, apalagi penyakit sekarang, zaman Nabi nggak ada sekarang, betul nggak? Apa penyakit sekarang? Stroke, asam urat, darah tinggi. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Padahal dulu kita sekolah diajarkan guru sekolah 4 sehat 5 sempurna. Apa 4 sehat 5 sempurna? Sayuran, daging, telur, susu. Sekarang kita makan jadi penyakit. Minum susu, kolesterol. Makan telur, sulit. Betul nggak? Makan ikan, gatal. Makan nasi, gula. Sampai ada teman saya duitnya miliaran. Kalau mau makan ada dokter pribadinya. Maaf Tuhan, jangan ambil ini. Jangan ambil ini. Nanti penyakit Tuhan jadi kambuh lagi. Lalu saya makan apa dokter? Cukup nasi 2 sendok amak-amak dapat saya tumpuk 10 miliar. Betul nggak? Makanya kita alhamdulillah biar nggak kaya yang penting sehat, ya Bu. Alhamdulillah makan sayur asam nggak ada yang larang. Betul nggak? Makan telur nggak ada yang larang. Artinya sehat nanti kita kaya. Tapi sekarang kita lihat makan sayur-sayuran artinya apa? Dicabut barokah. Benar Nabi Muhammad SAW ketika mau wafat, Jibril datang kepada Rasulullah. Namun Nabi bertanya, ya Jibril, akan zilu ba'di. Hei Jibril, apakah kau akan datang setelah aku wafat? Nah, aku akan datang 10 kali ya Muhammad. Tapi Rasulullah, kalau begitu ada ajaran yang belum aku bawa. Tidak, ajaran semua sudah lengkap. Semua syariat sudah kau berikan kepada umat, sudah kau sampaikan kepada umat. Aku turun tidak membawa ajaran, tapi akan mencabut kemuliaan yang ada di bumi ini. Apa di antaranya? Rafa'ul barokah, dicabut berkah. Betul? Dulu orang Ciawi Bogor, atau orang Ciawi sini, nggak tahu orang Cirebon, itu mandinya pakai air aqua. Waktu tahun 76 saya masuk di Bogor Ciawi, itu saya lihat setiap gang ada pancuran, warnanya biru, gede pancuran. Mau minum, mau mandi, mau cuci, mau apa saja mengambil itu pancuran. Bersih, bersih. Sekarang sudah gak keluar, ternyata dibeli oleh pabrik ayam. Ya, sekarang mau minum 10.000. Betul tidak? Orang dulu sama orang sekarang bertahan dulu. Lihat nenek-nenek dulu, umur 80 giginya belum ada yang ngomong. Saya tanya, Mak,
Anak berapa? Alhamdulillah Habib 14. Tapi badannya masih kenceng. Coba perempuan sekarang baru punya anak 2 udah membleh semua. Depan nggak bener, belakang nggak bener. Muka makin besar. Dulu waktu kawin masih cakep, masih langsing, ya kayak kita. Sekarang udah gak ada bentuknya. Betul nggak? Beli baju ukuran mukna, udah gak ada langsing. Kenapa? Udah gak berkah. Mobil dulu ke mobil sekarang kuatan yang lihat mobil sekarang yang bagus. Ya kalau kita ketok persis kayak kali kerupuk. Fiat 74. Kalau Anda bisa beli, bisa cari, lihat tuh Fiat 74 masih mulus, diketok suaranya kuat, besinya benar-benar masih kuat. Artinya berkah. Kenapa dulu berkah? Karena banyak orang yang masih bersyukur kepada Allah, terlebih-lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Yang terpenting saya mohon kepada semua yang hadir ini untuk istiqomah di dalam ibadah. Sebab ibu-ibu, bapak-bapak, ya jangan suka banyak menghayal. Oh saya masih lama meninggalnya. Oh saya nanti masih lama. Itu yang sakit tetap mungkin belum tentu. Saya waktu masuk rumah sakit sudah dikabarkan meninggal dunia. Ya, oh si Indonesia Habib Fahmi meninggal. Alhamdulillah saya panjang umur. Justru yang ngomongin saya banyak yang mati. Benar. Saudara saya meninggal di sana, saya meninggal jamaah saya. Alhamdulillah kita panjang umur. Makanya kita disuruh sholat tepat waktu. Kenapa? Karena mengikut waktu. Kalau ibu datang waktu subuh, sholat subuh jangan diundur-undur. Kenapa? Mungkin 1 jam setelah sholat subuh kita meninggal dunia. Datang tohor, sholat tohor, belum tentu 1 jam setelah tohor kita panjang umur. Maka oleh karena itulah hidup kita melangkah kepada kematian. Belum tentu yang sakit mati, belum tentu yang tua mati, tapi yang muda, yang sehat sudah meninggal dunia. Apalagi Rasulullah sudah mengatakan sayusibu ala ummati mautal faj'ah, bakal melanda kepada umat-umat yang mendadak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat badan kita, dan saya minta istiqamah di dalam mengamalkan ratib al-idrus. Semua ratib bagus, tidak ada ratib yang jelek. Yang jelek yang tidak baca ratib. Cuma ratib ini ada susunannya. Ratib al-idrus ratib paling tua. Sebelum ada ratib al-atas, sebelum ada ratib al-haddad, yang pertama adalah ratib al-idrus. Maulana rahmatullah Sunan Ampel, termasuk Maulana Syarif Hidayatullah, termasuk Maulana Wali Songo sudah baca ratib al-idrus. Lebih kau sudah baca ratib al-idrus? Iya, karena ayah beliau, bapak beliau, orang tua beliau belajar dan ngaji kepada Habib Abdullah itu Sahihul Ratib. Bareng dengan Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari yang kitabnya dibaca di pesantren-pesantren. Bukan artinya kita membedakan ratib, semua ratib bagus. Saya tiap hari baca ratib 4. Ratib Habib Abdullah Idrus, ratib putra beliau Habib Khalang Adri, ratib Habib Abdul Rahman Al-Abbas, ratib Habib Abdullah bin Abdul Hadad. Bahkan banyak wirid-wirid yang saya baca. Apa sebabnya? Zaman sekarang tidak ada pembelaan kecuali doa. Betul tidak? Kita minta pembelaan kepada aparat. Pak, tolongin Pak, motor saya hilang Pak. Motor hilang, duit yang keluar Pak ditolongin. Makanya saya minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, lindungi saya, jamaah saya, anak saya dari 3 hal. 1, jangan sampai berurusan dengan rumah sakit. Betul? Orang masuk rumah sakit zaman sekarang tambah sehat tambah sakit. Betul? Ada orang sakit jantung baru masuk 1 hari datang suster, maaf Tuhan, ibu butir 250.000. Kaget Tuhan. Dan 1 malam 1 juta mati Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Makanya ada gambarnya. Apa gambarnya rumah sakit? Gelas dan ular. Ular mengeluarkan racun, gelas yang menerima. Bukan arti saya melarang antum ke rumah sakit. Saya minta mudah-mudahan jangan urusan ke rumah sakit. Betul nggak? Yang kedua, jangan urusan sama polisi. Ya. Yang ketiga, jangan urusan sama jaksa. Kenapa? Gambarnya di belakang. Kalau yang di sini kenceng, yang sini naik. Artinya apa? Kalau yang salah punya duit, yang salah bisa menang, yang menang bisa salah. Lihat Habib Rizik benar. Bela negara, bela Pancasila, gak mau Indonesia dijajah, tetap di penjara. Lihat bajingan-bajingan, lihat maling-maling yang mengatasnamakan NKRI,
mereka berkeliaran, yang memfitnah, yang menggibah. Zaman sekarang ngomongin orang dibayar loh, ngomongin orang dibayar loh. Hati-hati, Nabi mengatakan ngomongin orang, gibah, ngejelekin orang lebih besar dosanya daripada 30 kali zina. Mendingan zina ketahuan enak. Betul nggak? Tapi gempor 30 kali daripada ngomongin orang enak. Betul kan? Maka oleh karena itulah kita mohon kepada Allah, jauhkan kami ya Allah dari bala dan fitnah. Insya Allah dengan berkahnya ratib ini Indonesia aman. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang baca ratib sendirian di rumah itu 40 rumah sebelah kanan kita nih, ada 40 rumah kebagian berkah. Sebelah kiri ada 40 rumah kebagian berkahnya. 40 rumah dari belakang depan rumah kita kebagian berkahnya. Bagaimana kalau yang baca ratib sebanyak ini, saudara-saudara? Mudah-mudahan dengan berkahnya ratib yang kita baca, negeri kita aman. Siapa yang bermaksud jihad kepada bangsa dan negara kita, apapun pangkatnya, apapun statusnya, bakal dihancurkan oleh Allah Ta'ala atau diberi taufik hidayah oleh Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.